Ya, PR kalian. Sebenarnya PR-nya tidak ada PR-nya, rangkaiannya hanya seperti ini ya. Ini. Rangkaiannya hanya seperti ini. Nah, ini. Tidak ada arah arus, tidak ada tambahan yang lain. Kalau diminta untuk menentukan apa ini, misalkan berapa nilai V1, berapa nilai V2, berapa nilai V3, berarti kita kerjakan dengan cara analisis node. Dan harus kita lihat lagi di sini ada yang namanya super node. Ya, ada super node. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kira-kira apa yang harus dikerjakan? Apa? Coba. Menentukan node dulu kan, Bu? Betul. Nodenya memang ini sudah ditentukan ada V1, V2, V3. Tapi ada yang lain. Ingat-ingat, pertama kali langkahnya adalah kita tentukan nodenya ada berapa, jumlah nodenya. Ternyata jumlah nodenya selain 1, 2, 3 juga ada ini 4, 5, dan 6. Ya kan? Nah, maka karena di sini sudah ada V1, V2, V3, kamu tentukan titik yang lain. Misalkan titik di sini, kamu kasih nama apa? 4, 5 boleh, atau ini A, B boleh. Ya, jadi ini dikasih A, kasih B gitu. Terus ini satu tentukan sebagai referensi. Nah, ini kebetulan di soal sudah ada referensinya di sini di bawah. Nah, setelah itu diapain? Setelah itu mendefinisikan arus, Bu. Oke, yang kedua kita definisikan arusnya, ya kan? Kita lihat di sini ada berapa arusnya, ada berapa kira-kira arusnya? Per segmen ya, arusnya per segmen. Kita yang paling mudah hitung R-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah cuma 5? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah cuma 5 ini? Lima? Nah, ini saya nggak tahu ya. Yang lain pada kemana? Ingat ya, nanti kita akan ada kuis. Kuisnya ya pasti akan berbau-bau seperti ini. Coba, apakah I-nya hanya ada ini I1, I2, I3, I4, I5 saja? Atau ada I yang lain? Sampai I5 saja, Bu. Sampai I5 saja? Sama I yang mengarah ke supernode-nya, Bu. Oke, supernode-nya yang mana? Yang atas. Yang atas. Yang atas. Coba tunjukkan dari mana ke mana supernode-nya. Dari V1 sampai V3. V1 ke baterai ke V3. Berarti ada berapa I? Satu, dua, tiga, empat, lima plus satu lagi I yang ke atas ya, betul? Ya, plus 1. Ya, Bu. Ya, Bu, yang ke atas, Bu. Oke ya. Boleh dari V3 ke V1 atau V1 ke V3. Boleh ya. Nah, sehingga ini nanti ini saya sudah buat arahnya. Sebenarnya arahnya itu terserah kalian, tapi kalian ketika menentukan, misalkan saya nggak mau Bu I1-nya dari V1 ke sini, saya maunya dari A ke V1, boleh nggak? Ya boleh, tapi kamu harus konsisten ketika menentukan I1 di sini, menuliskan persamaannya. Ya, jadi ini lihat
saya sudah tentukan ada titik A, titik B, kemudian ada I1 lewat di R1 lewat di 20 ohm, I2 lewat di 25, I3 lewat di 50 ohm, I4 lewat di 10 ohm, I5 lewat di 40 ohm, dan I boleh ini tulis I6, boleh I saja. Ya. Seperti ini. Paham ini? Ya. Ini sengaja enggak saya buat semua ke kanan atau semua ke kiri, lihat kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ya kan? Nah, setelah itu ya, setelah kalian buat seperti ini, definisikan I1 itu berapa? I1 berarti karena arahnya dari kanan ke kiri, saya buat nih I1 sama dengan V1 min VA per 20. Nah, sebelum ini ke sini, saya bisa juga tuliskan ini. Karena ada supernode, ya, ada supernode, saya tuliskan ini. Supernode-nya adalah V1 ke V3 yang terhubung dengan polaritas positif, ya. Ini V3 berarti V3 min V1 sama dengan 15 volt. Atau V3 sama dengan 15 plus V1, ya, artinya V3 ini saya bisa nyatakan dalam 15 plus V1. Boleh nggak dinyatakan V1-nya, Bu? Boleh. Kalau mau V1 ya V1 sama dengan V3 min 15. Gitu. Terus selain ada ini supernode di sini, ini juga ada sumber tegangan yang dihubungkan ini antara A dan acuan. Ya, sehingga saya buat gini. VA min ini V acuan sama dengan min 15. Boleh nggak, Bu, saya buatnya 0 min VA sama dengan 15? Boleh. Nah, tapi nanti kan ujung-ujungnya sama, VA sama dengan min 15. VB sama, VB min V0 sama dengan 10 volt, sehingga VB sama dengan 10. Nah, kalau sudah dapat ini V3, VA, VB, nah baru saya masukkan ke persamaan ini. I1 tuh dari sini I1 dari V1 ke A. Berarti saya nulisnya VA min V1 min VA per 20. Kalau ada mahasiswa yang menulis dari A ke V1, boleh nggak? Boleh, asalkan persamaan hukum ohmnya untuk di 20 volt ini, 20 ohm ini, ya berarti VA min V1 per 20. Ya, pokoknya dari mana ke mana berarti awal dikurang akhir dibagi R-nya. Nah, kemudian karena ini VA-nya sudah tahu, saya masukkan ini. V1 min 15. Nah, ini ya. Kemudian I2 dari V1 ke V2. Sehingga saya tuliskan ini, I2 sama dengan V1 min V2 per 25. I3 mana ini? I3 dibuatnya dari V3 ke V2, berarti V3 min V2 per 50. I4 saya buat dari V3 ke B, berarti V3 min VB per 10. VB-nya sudah tahu, masukkan. I5 dari V2 ke ground, berarti V2 min 0 per 40. Nah, sudah ini. Semua I1, I2, I3, I4, I5 sudah selesai I-nya. Kita masukkan, terus kita terapkan KCL. KCL-nya di mana? KCL-nya di mana? KCL-nya di sini kan tadi sudah ada supernode, sini supernode, sini supernode. Nah, berarti KCL-nya saya tinggal membuat KCL di V2 dan KCL di V1, V3 di supernode. Nah, KCL di V2 tampaknya lebih mudah. Saya buat gini, KCL di V2. I masuk tambah I keluar sama dengan 0. I masuk ada I2 dan I3, I keluarnya ada I5. Berarti ini I2 plus I3 min I5 sama dengan 0.
atau I2 plus I3 sama dengan I5. Saya masukkan I2-nya mana, ini I2, I3-nya mana, ini I3, I5-nya ini. Ya, ini bisa disederhanakan nanti. V1 min V2, di sini ada V3 min V2 per 50, yang ini ada V2. Berarti ini ada V1, V2, V3. Ya. Ya, nanti untuk menyederhanakan kita bisa nyatakan V3 dalam 15 plus V1. Bisa dinyatakan dalam itu ya. Terus KCL di supernode V1 dan V3. Nah, saya cek dulu yang di V1. V1 ada I masuk, I keluar. I masuknya enggak ada. Berarti ini ya I keluar, berarti 0 min yang keluar ada I min I1, terus ada lagi min I2, ini min I2, terus yang lagi keluar I ya, I ini menuju ke 15 volt. Ini saya tulis. Terus yang di B I masuk, I keluar lagi, I masuk nih, I ini kan dari V1 ke 15 volt terus masuk ke V3. Maka ini di sini ada I masuk namanya I. Terus keluarnya ada I4 dan I3. Berarti ini min I3 min I4. Nah, ini ada I, ada min I, ini ada min I, ada I. Nah, ini saling menghilangkan yang kuning ini. Sehingga tinggal min I1, min I2, min I3, min I4 sama dengan 0. Atau saya kalikan min 1 kan jadinya plus ini ya. Nah, ini ada I1, ini ya, I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan 0. Loh Bu, kok ini jadi I1 plus I5 plus I4 dari mana coba? Perhatikan nih, baris ke 1, 2, 3, 4 ini. Kenapa terus jadi I5? Itu I2 tambah I3, I5. Itu di mana? Ketemunya di mana? Di V2. Ini KCL di V2 ya. Jadi ini I2 plus I3 itu sama dengan I5. Saya gantikan di sini. Betul ya? Nah, jadi saya dapat ini. Saya dapat persamaan ini. Dapat I1 tambah I5 tambah I4 sama dengan 0. Nah, udah ini di atau kalau nggak mau seperti itu bisa juga ini ya, I1 I3 ya sama aja nanti ujung-ujungnya ya. Nah, terus habis itu diapain? Masukin aja I1, mana I1? Ini I1 ya, V1 plus 15 per 2 ditambah V2 per 40 ini I5, kemudian tambah I4, I4 mana ini I4? V3 min 10 per 10. Nah, ini. Nah, udah ini nanti kita lihat ya, ini ada V1, V2, V3. Ya. V1, V2, V3. Terus bagaimana? Ya, untuk menyederhanakan variabelnya supaya tidak ada 3. Ini kan ada 3 ya, V1, V2, V3. Nah, V3-nya nyatakan dalam V1 ini, nyatakan pakai ini. Ya, nyatakan pakai ini 15 plus V1. Tambahkan di sini. Nih, V3 15 plus V1 min 10. Nah, ini udah diselesaikan, nanti dapat persamaan dalam V1 dan V2. Yang ini juga nanti V3-nya di substitusi dengan ini 15 plus V1. Nanti dapat sebelah kiri dalam V1 V2, sebelah kanan dalam V1 V2. Bisa nggak dicari? Bisa dicari? Kalau saya punya dua persamaan, terus saya mau cari V1 dan V2. Cukup nggak persamaannya untuk menyelesaikan V1 dan V2? Bisa tuh pakai substitusi eliminasi. Iya, pakai eliminasi kan, bisa kan? Iya. Iya, Bu. Ya. Silakan coba di 5 menit coba dikerjakan. Paham? Ada pertanyaan dulu ini? Ini sudah sedetail ini ya. Kalian tinggal menyelesaikan bawahnya aja.
Cari V1 dan V2. Cari V1, V2, V3. Kalau udah ketemu V1, V2, pasti akan ketemu V3. Paham pertanyaannya? Paham penjelasannya? Paham. Oke, silakan coba. Sudah ketemu? Halo? Belum. Belum, Bu. Baik.
Saya sudah, Bu. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Mau ketemu V1, V2? V1 berapa? P1 min 7,9825 volt. V2-nya min 2,105 volt. Ketiganya 7,0175 volt. Oke, yang lain bagaimana? Coba yang lain, udah selesai belum? Memang angkanya agak kurang bagus ya. Ya, ini kita ambil dari soal kan, dari soal di buku ya. Ini ada yang salah? Sudah benar? Kalau yang lain sudah? Kalau nggak ada komen, saya lanjut ke materi berikutnya. Sama, Bu, beda di pembulatannya aja. Oke ya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke analisis yang kedua. Kalau kemarin kita pakai node voltage analysis, nah sekarang kita ke analisis mesh ya. Apa itu mesh? Kalau sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa? Tentang loop ya. Loop itu adalah sebuah lintasan yang tertutup. Lintasan tertutup. Kalau kita punya rangkaian seperti ini, ya, maka saya tanya coba, ada berapa loop? Loopnya ada berapa? Kalian bisa menghitung ada berapa loopnya? Ada 4, bukan, Bu? Ada lagi? Loop itu sama dengan lintasan tertutup. Kalau mesh itu lintasan tertutup yang paling kecil. Kalau ada yang menjawab ini ada 4, Bu. Tapi kalau saya tanya ada berapa loopnya, pasti lebih banyak dari 4. Nah, ada yang bisa menghitung berapa loopnya? Ada 5. Ada 5. Hanya 5? Ada 8, Bu. Ada 8. Ada lagi? 8, Bu. 8. Oke, coba kita hitung ya. Ini loop yang, apakah yang kecil-kecil ini masuk dalam loop? Satu, dua, tiga, 4. Loop juga. Pokoknya loop itu adalah sebuah lintasan tertutup. Asalkan dia tertutup, maka itu loop. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ini loop? Iya, ini loop. Loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Apakah ada lagi loopnya? Ada. Tadi kan ada 4 ya. Terus 5, ya kan? 6, gitu. 7, betul? Berarti ada lagi yang nebak. Mungkin nggak cuma 8? Ayo, sudah saya kasih clue. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Udah 7. Terus? Delapan, ya,
9, 10. Ada 10. Betul? Paham nggak? Ada 10 loop. Iya Bu, paham. Paham, Bu. Ada 10 loop. Tapi mesh itu hanya 4. Paham bedanya? Paham, Bu. Oke, ya. Kalau loop itu kamu bisa ambil 2 mesh atau 3 mesh atau 4 mesh digabung. Tapi kalau mesh itu ya loop yang paling kecil. Gitu. Itu bedanya. Jadi mesh itu sama dengan loop. Tapi loop iya, loop tidak selalu sama dengan iya, gitu ya. Loop itu pasti mesh itu pasti loop, tapi loop itu belum tentu mesh. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, ketika kita menyelesaikan dengan analisis mesh, ini sebenarnya mirip dengan ketika kita menyelesaikan dengan loop biasa. Terapkan KVL gitu ya. Terapkan KVL, kemudian nanti terapkan terapkan KVL terus apa ya? Ya KVL kemudian nanti arah loopnya gitu kan, terus definisikan I-nya, itu mirip. Ya. Jadi sebenarnya ini lebih familiar daripada node voltage. Ya kan? Kalau node voltage kan kalian mungkin node voltage itu gabungan antara KCL dengan hukum Ohm. Nah, kalau mesh current analysis ini sebenarnya adalah KVL. KVL yang diaplikasikan ke dalam suatu loop terkecil. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh, saya punya 2 buah mesh. Ya, 2 buah mesh. Mesh 1 dan mesh 2. Ya. Nah, mesh itu identik dengan yang namanya aliran arus. Misalkan saya punya gini ya, saya punya ini I1, ini artinya mesh 1 ini dialiri oleh I1. Mesh 2 dialiri oleh I2. Ya. Hanya saja kedua mesh itu akan beririsan di satu tempat. Nah, kebetulan ini beririsannya di ini BE. Ya, di BE. Nah, maka ada atau komponen di BE ini dia akan dilewati oleh mesh 1 dan dilewati oleh mesh 2, atau dia akan terhitung 2 kali. Ya, terhitung dia dilewati I1 dan dilewati I2. Gitu. Sehingga kalau misalkan ini saya ingin mengukur arusnya. Arus di sini ya, arus di ini ini kan tadi ada I1 ada I2. Nah, di sini saya pasangkan ampere meter. Ya, saya pasangkan ampere meter. Ingat, ampere meter itu sama dengan short circuit. Ya kan? Ampere meter itu sama dengan short circuit kan? Dia harus pasang seri dengan rangkaian. Jadi saya pasang seri ini ammeter dan di sebelah kanan juga ada ammeter. Ya. Maka yang terukur di ammeter 1 itu adalah I1. I yang lewat di D dan di A. Yang terukur di ammeter 2 adalah I2 yang lewat di C dan E. Lalu yang lewat di B ini I1 atau I2 ya? Yang lewat di B I1 atau I2? Oh, yang ada yang mau jawab? Keduanya, Bu. Keduanya. Kenapa? Karena kan dia beririsan. Ya. Jadi yang lewat di B ini bukan I1, bukan I2 saja, tapi
penjumlahan dari I1 dan I2. Jadi kalau misalkan nih ya, saya kasih ammeter di sini. Saya kasih ammeter di sini. Sini ini ammeter. Nah, ini ammeter ya. Nih. Kelihatan ammeternya? Maka yang terukur di ammeter ini adalah I yang lewat di B, di mana ada komponen I1 dan I2. Jadi nanti IB terukur di ammeter ini yang biru ini adalah I1 min I2 atau I2 min I1, tergantung besar mana I1 dan I2. Misalkan I1 besarnya 5 ampere, I2-nya 6 ampere, maka I yang lewat di B berapa? 1 ampere. 1 ampere arahnya kemana? I2. Arahnya searah dengan I2 di B, berarti arahnya ke atas dari E ke B, paham? Kalau misalkan I1 5 ampere, I2-nya 3 ampere, berarti 2 ampere searah I1. searah I1. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita menerapkan mesh analisis, ini pasti akan ada komponen yang dia berada di antara dua mesh. Dan ketika dia berada di antara dua mesh, maka arusnya merupakan selisih, ya, arusnya selisih atau jumlah, ya, tergantunglah nanti arahnya kemana. Nah, sebenarnya ini nanti boleh arah ininya berbeda-beda, tapi di sini kita sepakati saja dibuat arahnya misalkan mesh 1 searah jarum jam, ya mesh 2 searah jarum jam, seperti itu ya. Nah, ini dia, ini kita ambil di bagian yang interseksi ya, irisan. Nah, misalkan ini seperti ini ya tadi BE, maka akan ada ini selisih I1 min I2. Nah, kadangkala yang di sini ya di B ini kan tidak selalu dia berupa sumber beban. Bisa jadi ini ampere kan, ini kan ampere meter. Nah, berarti kayak gini tadi kejadiannya. Kalau dia yang di antar dua mesh tadi itu sebuah ampere meter atau sumber arus ya, sebuah sumber arus, maka misalkan seperti ini 3 ampere. Nah, ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan I total yang lewat di segmen ini. Nah, kalau kayak gini artinya apa nih? Coba, kalau kayak gini artinya apa? 3 ampere artinya apa? Coba. Artinya 3 ampere sama dengan I1 dikurangi I2. Nah, kalau arahnya seperti itu berarti apa? Coba. Harusnya ini ya, min 3 ya. Apa coba? Searah I2. Searah I2 berarti I2 min I1 sama dengan 3 ampere. Gitu ya. Paham ya? Paham? Kok kayak gini I1 min I2? Ya nggak apa-apa. Ini kan gini. Kalau misalkan tadi contoh ya. Ini 2, ini 5. Berarti kan 2 min 5 kan? Berarti berapa? Min 3 kan? Iya, Bu. Nah, min 3 berarti apa? Berarti Arahnya ke atas kan? arahnya ke atas ya. Iya gitu. Ya, arahnya searah dengan yang gini. Ini tadi 2 ke sana. 2 ke bawah. 5 ke atas. Ya kan? Berarti hasilnya kan min 3. Artinya kalau kamu buat
arahnya ke bawah itu min 3. Berarti kalau atas arahnya ke atas min 3 berarti plus 3. Gitu, jangan bingung ya. Gitu. Nah, satu lagi, arah di sini ada beban R. Nah, maka I yang lewat di R ini artinya I1 min I2. Ya sama seperti tadilah penjelasannya. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan ke sini ya. Terapkan ke sini. Kita lihat. Nah, ini ada suatu rangkaian. Ya, ada suatu rangkaian yang cukup sederhana. Cuman 2 mesh ya. Ini ada 2 mesh. Ini gambar A, B, C itu sama aja. Soalnya tuh gambar A ya. Diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan R3 1 ohm. Nah, ini 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Nah, terus tentukan I1 dan I2. Ya, tentukan I1 dan I2. Disuruh pakai mesh ya. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, pertama, ya boleh kamu buat misalkan saya boleh nggak bikin kasih A, B, C, D, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Misalkan ini misal nih, saya buat gini nih, saya N. So dulu saya kasih supaya nggak bulat di sini, saya taruh di sini, ya. Saya kasih ini A, boleh nggak Bu saya tulisin gini biar nggak bingung sayanya? Boleh. B, karena udah terbiasa mengerjakan yang note kan selalu pakai nama, boleh, nggak apa-apa. Ini C. Nah, ingat, ini dengan ini sama nggak nih? Sama, Bu. Sama ya. Ini dari sini sampai sini kan nggak ada apa? Nggak ada beban. Nggak ada hambatan kan? Nggak ada hambatan. Iya, makanya kita bisa aja nih taruh di sini C-nya. Gitu. Boleh seperti ini ya. Atau ini agak ke atas. Nah, itu. Terus udah kayak gini. Terus habis itu tadi I1 itu mana, I2 itu mana? Nah, ya ini mesh-nya. Mesh-nya kita buat ini mesh 1 di sini, ini mesh 1. Ini mesh 1. Ini mesh 2. Nah, gitu ya. Nah, gitu. 1 ini 2. 1 ini 2. Bisa gitu. Dua-duanya searah jarum jam. Mesh 1 berarti ini ada aliran I1. I1 lewat R1. R2 dilewati oleh I2. Nah, ada yang diinterseksi yaitu R3. Ya kan? Terus habis itu penyelesaiannya bagaimana? Kita tentukan KVL di mesh 1 dan mesh 2. KVL di mesh 1 itu saya tulis gini. KVL itu adalah jumlah jumlah tegangan ya di dalam suatu loop tertutup ya, lintasan tertutup sama dengan 0. Itu KVL. Maka saya jalan dari A ke B ke C ke A lagi. Maka ya, boleh nggak Bu saya jalannya dari C? Boleh. Misalkan VCA ya, VCA, terus nanti dari VCA tambah VAB, terus tambah VBC, dari C balik lagi ke C sama dengan 0 gitu. Kelihatan? Paham sampai sini? Nah, sekarang lihat VCA ini ada VS, ketemu negatif dulu. Saya tulis ini min VS. Ini min VS. Terus dari AB ini ada R1. Saya tulis ini V1 dan dari B ke C ada V2, V3. Nah, saya tulis ini V3. Nah, supaya gampang ini. Nanti kalau kalian sudah ahli langsung diloncat nggak apa-apa. Ini saya penjelasan dari saya aja. Nah, dari sini saya bisa sederhanakan jadi V1 plus V3 sama dengan
12 karena VS-nya ini 12 ya. VA min VC sama dengan 12. Pindahin ke kanan. Nah, terus ini 12. V1 itu kan hukum Ohm. Segmen AB. AB kan ada I1 kali R1 satu di sini. I1 kali R1. Yang ini. Ya. Udah. Terus habis itu dari B ke C ini ada R3. Nah, R3 itu tadi kan dia di antara mes 1 dan mes 2. Maka saya tuliskan ini adalah R3 kali sigma I-nya. Nah, I-nya adalah I1 min I2. Maka saya tulis gini. R3 kali I1 min I2 sama dengan 12. Nah, ini kemudian R1 dan R3 saya masukkan 1 ohm. 1 kali I1 ditambah ini R3 itu 1 kali I1 min I2. Ini hasilnya kayak gini, yang hijau. I1 tambah I1 sama dengan 2I1 min I2 sama dengan 12. Dapat persamaan 1. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang untuk KVL di 2. KVL di 2 sama seperti tadi, saya jalan dari mana? Misalkan saya jalan dari B ke C, C ke B, maka saya bisa tuliskan V BC ditambah V apa? CB. Nah, gitu kan? Sama dengan 0. Itu. Dari B C kemudian C ke B. Gitu. Nah, VBC ini ada V2. Terus VCB ini tadi V, kan di sini ada VBC itu sama dengan V3 kan. Nah, maka di sini VCB ya, V ini saya tuliskan jadi gini. V, atau mungkin saya tambahin supaya kalian nggak bingung ya, karena ini ada ini sini, ini D gitu ya. Nah, ini VBD itu ditambah VDB itu ditambah VCB. Kenapa ini? Supaya membedakan antara BC ke bawah sama ini ke sana gitu ya. Nah, terus ini VBD ini VDC. Nah, ini ditambah 0 gitu. Ini kan ada VCB, CB. VCB itu kan sama dengan min VBC, betul? Paham sampai sini? Nah, ini VCB itu sama dengan min VBC. Nah, VBD itu katakan ini namanya V2, terus yang min VBC itu kan sama dengan nih min V3. Kemudian V2-nya adalah I2 kali R2. Terus ini V3 ya. Min V3 berarti kan ini nih. Min ini I1 I2. Paham nggak sampai sini? Dari mana ini V3-nya ini sama dengan ini? Kamu kan udah di sini udah ada. Betul? Maka ini dimasukkan R2, R3-nya sama dengan 1, yang ini R2 kali 1, yang ini tadi 1, ini I1 plus I2. Dapatlah ini yang merah. Paham sampai sini? Nah, inilah persamaan
Yang merah 2. Betul. Paham cara mendapat persamaan 2? Paham, Bu. Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya, ini ya. Ini kan min 3, ini kan min V3. Min V3. Gitu ya. Karena tadi V3-nya itu kan dari B ke C. Nah, ini kan sekarang C ke B, ya. Saya bisa buat yang lebih sederhana ya dengan cara begini. Ini tadi saya pakai ini. Saya pakai gini. Dari B ke D ke C ke B, ya. B ke D ini sama. V2, ini V2. Ya. Terus dari C ke B, ya. Dari C ke B ini kan min V3. Ya. Nah, saya bisa buat ini lebih sederhana kayak gini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, saya kayak gini. Jadi saya buat ini nggak usah ya, nggak saya tulis gini. Jadi saya buatnya kayak gini. Ini dari B, ya dari ini saya perbesar dulu. Dari ketika ngikutin mes kedua, ini ada I2 kali R2 searah mes. Berarti ini ada I2 kali R2. Nah, terus dari C ke B, ini ada I2 yang searah dengan mes dan ada I1 yang berlawanan. Maka saya cukup menuliskan gini, yang searah adalah I2. Maka ini I2 min I1. Sehingga saya nggak perlu bulat yang di atas, saya langsung, oh pokoknya kalau searah mes, kalau saya sedang meninjau I2, maka I2 itu searah dengan mes 2. Maka I2 ketemu I2 pasti positif. Nah, ini I2. Terus ada I1 lewat di R3, ini berlawanan arah dengan mes. Jadi ini min I1. Kalau di sini, ya, sekarang geser ke kiri, lihat yang kiri. Kalau di sini, ini adalah I1 karena I1 ketika kita sedang meninjau mes 1. I2-nya berlawanan dengan mes 1. Makanya I1 min I2. Jadi ini kita tetap terapkan ini plus, ini juga plus, tapi ketika kita meninjau di mes 1, ini berarti I1 min I2. Ketika kita meninjau di mes 2, berarti I2 min I1. Sampai situ ada pertanyaan? Paham ya? Nah, kalau sudah ketemu persamaan 1 dan persamaan 2, lalu kita apakan? Eliminasi. Pakai eliminasi. Paham ya? Pokoknya kalau sudah ketemu persamaan seperti ini dalam 2 variabel, ya udah kita selesaikan pakai eliminasi. Gitu. Yang harus kalian pahami bagaimana cara menentukan persamaan 1 dan persamaan 2. Gitu. Nah, ini contoh ya. Contoh. Ini ada berapa mes di sini? Ada 3. Ada 3, Bu. Ya, ada 3. Ada mes 1, mes 2, dan mes 3. Ya. Nah, kita lihat di mes 1. Mes 1. Ada mes 1. Nah, mes 1 ini, lihat di sini ya. Mes 1, ini kan ada I1 yang lewat CD, kemudian DA, dan AC. Tapi di DA itu komponennya dilewati oleh mes 1 dan mes 2 dan mes 3. Kemudian di AC
R1 dilewati oleh mes 1 dan mes 2. Nah, itu hanya I1. Hanya mes 1 aja. Nah, diketahui ini di soalnya ya. Nah, ini di soalnya seperti ini. Ini dari C ke D mengalirlah arus 4 ampere. Artinya apa? Artinya I dari C ke D itu hanya I1. Ya kan? Dan dari soal diketahui dari C ke D itu nilainya 4 ampere. Artinya apa? I1 sama dengan 4 ampere. Paham? Kenapa I1 sama dengan 4 ampere? Karena Sama dengan mes 1. Kenapa I1 sama dengan 4 ampere tadi? Karena I1 ini kan I yang lewat di C D, ya enggak? Dan di C D itu hanya ada I1 saja. Betul? Maka ICD itu sama dengan I1 sama dengan 4 ampere gitu kan? Ya enggak? Nah, sekarang saya tanya nih, antara A dan B ini ada 5 ampere. Maksudnya apa? Lihat kan 5 ampere ini maksudnya apa nih? Dengan I2 dikurang I3. Ya, 5 ampere itu adalah I total yang lewat dari A ke B. Padahal dari A ke B itu ada I2 dan I3. Maka 5 ampere itu sama dengan I2 min I3. Gitu. Nah, dituliskan ini. Jadi ini I1 udah tahu, I2 min I3 sudah tahu. Berarti kita diminta mencari apa? Yang belum tahu apa? I2 dan I3. Cara mencarinya dari mana? Ya pakai KVL. KVL di mana? KVL boleh di 1 dan 2 atau 2 dan 3. Nah, sekarang KVL di 2. Ya, KVL di 2. KVL di mes 2. Nah, KVL di mes 2, misalkan kamu jalan dari mana? Dari sini. Ya. Atau ini sebentar. Tadi ininya ke bawah. Seperti ini. Ini ya. Nah, misalkan ini tadi kita KVL di mes 2. Jalannya dari mana? Dari C ke A, ke B, ke C lagi. Ya. Dari C ke A. Dari C ke A ini ada berarti VCA. Berarti VCA ditambah VAB ditambah VBC. Saya tulis di sini ya. Nih. V apa tadi? CA ditambah VAB ditambah VAB ditambah VBC sama dengan 0. Ini adalah KVL. KVL di mes 2. Ya. Nah, VCA, lihat VCA. VCA lihat CA. Kelihatan? Nah, CA. Di CA ini kan berarti I total kali R1. I total kali R1. Nah, I totalnya tuh I berapa dikurang berapa? I yang lewat di R1 I2 min I1. Ketika kita pakai mes
MES 2, maka kita buat I2 searah dengan MES 2. Berarti ini I2 min I1. Gitu kan? Kali R1. Boleh nggak Bu nulisnya R1 kali I2 min I1? Boleh. R kali I kali R sama aja. Kemudian VAC, VAB. AB itu kan di sini I-nya diketahui tapi R-nya nggak tahu. Nah, daripada susah-susah kita tulis aja VAB. Karena R-nya nggak tahu, nggak ada, di situ nggak diketahui. Karena short circuit gitu kan. Ya kan? Nah. Terus ditambah BC, tambah BC. Nah, BC. Ada apa ini? Min 10. Ya, ada VS, ketemu negatif dulu, maka kita tulis min 10 sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga ini kita masukkan R1-nya, kita masukkan, oh ya, I1-nya kan udah tahu juga kan, maka R1 tadi berapa R1? 1 ya, 1 kali I2 min I1 sama dengan 4 kan, berarti ini berapa? I2 kita nggak tahu ya, min 4 gitu ya, betul? Betul Bu. Ya, kali R1, R1-nya satunya 1 ya kan, terus ditambah VAB ya udah, VAB kan kita nggak tahu berapa, tulis saja VAB sama dengan 10. Nah, ini dapat persamaan betul. Ya, ini di MES 1. Nah, terus MES 2, ini MES 1. MES 2 bagaimana? Bolehlah taruh sini MES 1. MES 2. MES 2? Maaf Bu, itu bukannya MES 2. Oh iya, salah. Ini MES 2 ya. Oke. MES 3 berarti ya. Nah, sekarang kita MES 3. MES 3 apa? MES 3. KVL di MES 3. Nah, MES 3. Ini sekali lagi saya jelaskan detailnya. MES 3 berarti ini ya. Saya buat VAD ditambah VDB ditambah VB sama dengan 0. Terus VAD lihat, ini ada R2 dilewati oleh I berapa? I1. Iya, I3 searah dulu, berarti I3-nya positif ya. I3 min I1. Ya, hukum Ohm berarti R3 kali I3. Bu, kok kebalik-balik nulis E-nya ya? Tadi kan kalian boleh menuliskan R kali I, bisa I kali R ya. Terus ditambah V apa itu? VDB ya, DB Oke, I3 kali R3. Terus VBA